إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah semampu, sekuat tenaga yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang saya bacakan tadi ada di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 pada ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah membuat perumpamaan satu desa, satu kampung atau satu negeri, yang kampung tadi aminatan mutmainnah, tenang dan aman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kepadanya, kepada penduduk kampung ini tadi, rizkinya dengan melimpah ruah dari semua arah, semua tempat. Akan tetapi Allah kemudian menjelaskan fakafarat bi an'umillah. Tapi justru penduduk kampung tadi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kemudian Allah ciptakan kepada mereka rasa takut dan kelaparan, bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita punya negara ini sudah merdeka. Besok ini peringatan yang ke-80 tahun. Lebih tua daripada kebanyakan yang hadir di masjid ini, bahkan juga lebih tua daripada saya. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini dengan izin dari Allah dan perjuangan para pejuang pada waktu itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Maka kita wajib untuk mensyukurinya. Sedangkan Allah menjanji kepada orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan Allah mengancam orang-orang yang kufur akan disiksa dengan siksa yang pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, meskipun kemerdekaan yang sudah lama diperoleh oleh bangsa Indonesia ini, tapi nyatanya, faktanya, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia ini tidak mendapati keadaan ini kecuali semakin susah dan semakin sulit. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca berita, Allah belum mengizinkan kita memiliki pemimpin yang benar-benar memimpin untuk membesarkan bangsa, yang cinta kepada rakyatnya, yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Paling tidak semasa hidup saya ini belum pernah ketemu yang seperti itu. Dan ini ujian dari Allah pada kita semua. Tentu mimbar ini tidak akan saya kotori dengan pembahasan politik, karena mimbar ini mimbar yang mulia. Saya hanya ingin menyampaikan, marilah kita renungkan apakah sudah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita.
Kalau sudah, apakah bersyukur yang kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan ini sesuai yang Allah inginkan, perintahkan kepada kita? Tidak sedikit dulu kita dapati ketika datang 17 Agustus, kemudian manusia banyak berkumpul, berhura-hura, bahkan kadang sampai mabuk dan yang lainnya. Apakah cara seperti ini yang kita maksudkan dengan bersyukur kepada nikmat Allah? Kayaknya salah deh kalau begitu. Di dalam surat yang kita semuanya hafal, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan kau lihat wahai Muhammad, wahai Rasulullah, orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini berduyun-duyun. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya? Ini ayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa artinya pengumuman Rasulullah sebentar lagi akan wafat, karena tugas beliau sudah selesai. Apa yang Allah perintahkan ketika kemenangan itu sudah ada di depan mata? Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maha sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, Rabbmu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Itu cara bersyukur yang Allah perintahkan kepada nabinya ketika datang kemenangan, datang kejayaan bagi Islam. Orang-orang yang tadinya memusuhi Islam kemudian datang masuk Islam berduyun-duyun. Rasulullah disuruh untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dengan cara-cara yang malah mengundang murka Allah. Itulah barangkali dalam tanda kutip ya, yang menjadikan kita tidak merasakan kemerdekaan seutuhnya sampai sekarang, karena kita belum mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan hal-hal yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم اشف المرضى من المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وسائر بلدان المسلمين اللهم عليك بأمريكيين وإسرائيليين ومن معهم من الأحزاب من الكافرين والمنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.